Bab 589. Membangun reputasi yang baik. Tetua Yun mendengus dan tatapannya sangat dingin, tapi niat membunuh yang baru saja keluar untuk sementara ditahan. Louis Lu terlalu pandai membaca orang, terutama pandai dalam serangan psikologis ofensif dan defensif. Ketika dia mengucapkan kata berpikiran sempit, dia sudah menduga bahwa makhluk tua ini tidak akan segera bergerak untuk membunuhnya. Karena begitu dia melakukannya, dia akan merasa seperti dia telah membunuhnya untuk membungkamnya. Orang-orang seperti Tetua Yun, yang menganggap dirinya bermartabat, paling suka melakukan hal jahat tetapi ingin membangun reputasi yang baik. Bahkan jika dia memiliki kekuatan yang cukup untuk membunuh pihak lain, mereka masih akan membangun reputasi yang baik untuk diri mereka sendiri sebelum membunuhnya. Louis Lu telah memahami hal ini dengan tepat. Murid-murid dari Sekte Pedang di sekitar dipenuhi dengan kemarahan yang benar, dan dengan dukungan Tetua Yun, teriakan mereka semakin keras, "Ya, Louis Zhang yang gila, jika kamu tidak bisa menjelaskan alasannya, ludah masing-masing dari kami dapat menenggelamkanmu." Louis Lu sangat tenang, dia tersenyum dan berkata, "Setelah aku membunuh Billion Si kemarin, makhluk tua ini mengatakan dia ingin bertemu denganku, ini seharusnya kalian semua sudah tahu. Tetapi tahukah kalian, mengapa dia ingin bertemu denganku? Dia ingin mengambilku sebagai muridnya." Murid. Ada keheningan di sekelilingnya, dan mereka semua memiliki ekspresi terkejut dan berbisik. Mereka benar-benar tidak tahu tentang hal ini, tetapi mereka tahu bahwa kemarin, Tetua Yun memanggil Louis Lu untuk menemuinya, karena mereka semua telah mendengar suaranya. Karena mereka akan menjadi guru dan murid, mengapa mereka berdua berada dalam situasi ini hari ini? Tapi aku menolak. Louis Lu dengan cepat memberikan jawabannya, "Aku hanya menolak untuk menjadi muridnya dan dia mencoba untuk membunuhku." Temperamen seperti itu, apa itu kalau bukan pikiran yang sempit? Menolak. Saat kata-kata ini diucapkan, hati semua orang bergetar hebat, terutama ketika kata-kata Tetua Yun menyusul, "Dia benar, aku memang mengatakan kemarin bahwa aku akan mengambilnya sebagai muridku." Benar-benar dikonfirmasi. Namun justru hal inilah yang membuatnya semakin sulit diterima oleh semua orang. Untuk dapat menjadi murid Tetua Yun adalah sesuatu yang tidak dapat diimpikan oleh banyak orang, tetapi anak ini benar-benar menolak. Mungkinkah dia sudah gila? Dia pasti sudah gila. Tetua Yun berkata tanpa tergesa-gesa, "Meskipun benar bahwa kamu telah menolak untuk menerimaku sebagai gurumu, tetapi berdasarkan hal ini saja, kamu berpikir bahwa aku menyimpan dendam pribadi hari ini dan kamu mengatakan bahwa aku berpikiran sempit. Tanyakan kepada semua orang apakah mereka akan mempercayainya." Inilah alasan mengapa Tetua Yun berani membiarkan Louis Lu berbicara, perkataan saja tidak dapat membuktikan. "Apapun yang kamu katakan, aku tidak akan mengakuinya. Itu juga akan menciptakan kesan bahwa aku masuk akal. Aku jelas bisa saja membunuhmu tanpa memberimu kesempatan untuk berbicara, tapi aku memberimu kesempatan. Apa ini kalau bukan kemurahan hati? Sungguh cara yang hebat untuk membangun reputasi yang baik." Benar, perkataan saja tidak dapat membuktikan. Kemarin adalah kemarin, hari ini adalah hari ini. Hari ini Tetua Yun menjaga Sekte Pedang kita, tidak ada hubungannya dengan penolakanmu untuk menjadi muridnya. Louis Zhang gila. Kamu sendiri yang menghubungkan dua hal yang tidak berhubungan berdasarkan asumsi subjektifmu dan berspekulasi jahat tentang Tetua Yun. Kupikir kamu yang berpikiran sempit. Bukankah ini berspekulasi tentang isi hati orang baik menggunakan hati yang jahat? Itu konyol. Semua orang menjadi gempar. Tetua Yun tertawa dingin di dalam hatinya, tetapi di permukaan, dia melambaikan tangannya dengan murah hati dan berkata, "Tidak masalah,
mari kita dengarkan apa yang dia katakan lagi. Aku bukanlah orang yang tidak masuk akal. Lihat, ini Tetua Yun, sungguh pria terhormat. Louis Zhang ini berani mengatakan bahwa Tetua Yun berpikiran sempit. Tidakkah dia merasa malu pada dirinya sendiri? Sungguh menyedihkan. Senyuman Louis Lu tetap sama dan dia perlahan berkata, aku hanya mengatakannya, ini bukan perkataan kosong. Makhluk tua ini, saat aku menolak untuk menerimanya sebagai guruku, telah ingin membunuhku, hanya saja dia tidak melakukannya demi mukanya. Di mana buktinya? Tetua Yun tidak sedikit pun cemas, karena tidak peduli apa yang dikatakan Louis Lu, itu adalah perasaan subjektifnya. Jika dia tidak dapat memberikan bukti yang kuat, tidak ada gunanya mengatakan apapun. Benar, tunjukkan buktinya. Jangan selalu mengucapkan kata-kata yang tidak berdasar untuk mencemarkan nama baik Tetua Yun. Sederhana. Louis Lu berkata, aku memiliki bukti manusia dan juga bukti materi. Kemarin saat di puncak, bersamaku ada 3 ketua sekte pedang. Niat membunuh itu, aku tidak percaya aku adalah satu-satunya yang mendeteksinya. Tetua Yun mencibir, memberi isyarat agar Fone Zuang berdiri di depannya, dan bertanya, apakah dia mengatakan yang sebenarnya? Apakah aku memiliki niat membunuh terhadapnya kemarin? Omong kosong. Fone Zuang berkata dengan keras, orang macam apa Tetua Yun? Apakah dia akan membunuh junior sepertimu karena masalah sepele seperti itu? Jika kamu tidak bertindak terlalu jauh hari ini, Tetua Yun tidak akan repot-repot mengambil tindakan. Masuk akal. Tetua Yun melirik Fone Zuang dengan puas. Sekarang Jerome Sie sudah mati dan secara alami tidak bisa menjawab, jadi dia melihat ke arah Roni Liao dan dia memfokuskan tatapannya, bagaimana denganmu? Louis Lu juga mengalihkan pandangannya ke arah Roni Liao. Faktanya, jawaban Roni Liao sama sekali tidak penting bagi Louis Lu. Bahkan jika jawabannya sama dengan jawaban Fone Zuang, Louis Lu tidak akan menyalahkannya. Bagaimanapun juga, kehadiran Tetua Yun dalam 3 sekte pedang besar seperti langit. Wajar jika Roni Liao memiliki kekhawatirannya sendiri. Namun, apa yang tidak Louis Lu duga adalah setelah ragu sejenak, Roni Liao benar-benar berkata, kemarin, aku juga merasakan niat membunuh. Ketika dia mengatakan ini, dia menggertakkan giginya dengan erat, yang menunjukkan betapa besar keberanian yang dia dibutuhkan. Keluarganya semua berada di sekte Spirit Sword. Jika dia bersikeras memihak Louis Lu, dia benar-benar tidak berani membayangkan bagaimana dia akan menjadi sasaran Tetua Yun di masa depan. Tetapi Roni Liao adalah seorang pria yang sentimental dan tidak dapat melihat ketidakadilan seperti itu. Terlebih lagi, Louis Lu juga merupakan pewaris Kaisar Pedang Semesta, yang setara dengan murid dermawannya. Roni Liao tidak memiliki hati untuk berbohong. Bagus sekali. Mata Tetua Yun sedikit menyipit, pada saat itu Fone Zuang dengan keras menegur, Roni Liao, kita semua tahu bahwa kamu cukup dekat dengan Louis Zhang ini, tapi aku tidak menyangka kamu akan mengikutinya dan berbohong dengan mata terbuka lebar. Persetan dengan ibumu. Bagaimanapun, dia sudah mengatakannya, jadi Roni Liao tidak terlalu peduli. Dia ingin berdebat dengan Fone Zuang saat melihatnya begitu tidak tahu malu dan tidak berhenti mengutuk. Pada saat ini, Louis Lu tiba-tiba angkat bicara dan menyela, Ketua Sekte Liao, terima kasih. Sudah cukup kamu bisa mengatakannya barusan, aku akan menangani sisanya. Bersambung.